Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah panduan persiapan akreditasi FKTP. Dalam hal ini mengenai penyusunan dokumen. Langkah persiapan untuk akreditasi yang pertama, meminta pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk puskesmas sifatnya wajib, untuk klinik hanya jika diperlukan, jika tidak mengapa. Lokakarya persiapan akreditasi dialokasikan 1 hari. Acara ini mengundang seluruh karyawan puskesmas atau klinik. Kita membahas apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses akreditasi. Yang ketiga, pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi dan persiapan self-assessment. Ini rencana kegiatannya 2 hari. Kemudian yang keempat adalah self-assessment. Ini dilakukan oleh tim klinik atau puskesmas didampingi oleh pendamping dari DKK. Ini 1 hari waktunya. Kemudian penyusunan dokumen, perbaikan sistem manajemen, sistem pelayanan klinis, ini kira-kira 3-4 bulan implementasinya. Untuk kegiatan implementasinya diperkirakan 3-4 bulan, sehingga kita butuh waktu 6 bulan untuk membuat sistem di puskesmas maupun di klinik berjalan sesuai dengan instrumen akreditasi. Yang ketujuh, penilaian prasurvei akreditasi. Ini 2 hari. Persiapan baik fisik, dokumen maupun kesiapan tugas. Yang kedelapan, mengajukan permohonan untuk disurvei. Ini kita dibantu oleh Dinas Kesehatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Komisi Akreditasi FKTP. Penilaian survei akreditasi. Yang dinilai apa saja sih dalam proses survei akreditasi itu? Yaitu memotret dokumen rencana kegiatan. Jadi dokumen ini adalah pintu masuk surveyor untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan di puskesmas maupun di klinik. Dokumen ini meliputi semua dari perencanaan, laporan kegiatan, evaluasi. Kemudian memotret pelaksanaan dari rencana kegiatan. Hasilnya seperti apa? Apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum? Jika sudah sesuai, sejauh mana targetnya? Jika tidak, maka evaluasinya bagaimana? Yang berikutnya, memotret perubahan tata geraha sebelum dan sesudah. Hal inilah yang membuat biaya di puskesmas maupun di FKTP menjadi membesar, karena kita memenuhi semua fasilitas sesuai dengan standar, baik alat-alat klinis maupun non-klinis. Memotret sistem PDCA, itu monitoring, evaluasinya bagaimana, rencana tindak lanjutnya bagaimana, dimonitor lagi. Ini yang dinilai oleh surveyor. Jenis-jenis dokumen akreditasi dalam FKTP dibagi menjadi 4, yaitu dokumen induk, dokumen terkendali, dokumen tidak terkendali, dan dokumen kadaluarsa. Dokumen induk ini adalah dokumen yang dimiliki oleh puskesmas atau klinik asli. Kemudian dokumen terkendali adalah dokumen salinan yang dipegang oleh petugas. Dokumen tidak terkendali adalah dokumen yang disalin oleh pihak lain, yang dari puskesmas lain, klinik lain yang menggandakan. Kita tidak bisa mengendalikan. Mungkin kita sudah upload di internet, kemudian di-download di berbagai macam daerah di Indonesia. Ini masuk ke dokumen tidak terkendali.
Kemudian yang terakhir ada dokumen kadaluarsa. Dokumen kadaluarsa adalah dokumen yang sudah tidak berlaku di puskesmas atau di klinik tersebut. Misal petugasnya sudah ganti, sudah pindah. Kalau SOP, alatnya sudah ganti, sehingga harus diganti juga prosedurnya. Ini menurut jenisnya. Sebetulnya ada dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dimiliki oleh puskesmas atau klinik. Dokumen eksternal, dokumen peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, undang-undang, maupun surat edaran dari menteri sampai kepala dinas kesehatan. Pokja admin apa saja yang dipersiapkan? Pertama adalah membuat kebijakan, SK-SK mengenai petugas, SK-SK mengenai kebijakan, SK-SK mengenai kegiatan. Kemudian harus membuat rencana 5 tahunan puskesmas, kalau di klinik cukup 3 tahun saja. Kemudian membuat pedoman manual mutu, semua baik puskesmas maupun klinik harus memiliki ini. Pedoman dan panduan teknis terkait dengan manajemen. Karena ini adalah pokja admin, maka pedoman dan panduannya pun melingkupi kemanajerialan, bukan ke teknis medis. Kemudian membuat SOP, standar operasional prosedur. Ini juga sehubungan dengan pekerjaan admin, bukan pekerjaan medis. Yang berikutnya, perencanaan tingkat klinik atau puskesmas, ada RUK dan RPK. Yang terakhir harus mempunyai kerangka acuan kegiatan. Kerangka acuan kegiatan ini meliputi waktu, tempat, biaya. Ini harus masuk dalam kerangka acuan kegiatan. Berikutnya pokja UKM. Pokja UKM sama, harus membuat kebijakan-kebijakan baik petugas, tim, dan kegiatan. Nah, ada inovasi ini hanya untuk puskesmas, untuk klinik tidak diperlukan. Inovasi apa saja yang diunggulkan dalam puskesmas tersebut. Kemudian membuat pedoman dan manual mutu sama. Membuat pedoman dan panduan sama, membuat SOP sama. Nah, ini kaji banding. Kaji banding ini hanya milik UKM, bukan admin atau bukan UKP. Apakah boleh? Boleh, tapi tidak diwajibkan untuk admin dan UKP. Klinik bagaimana? Tidak diperlukan. Klinik tidak diperlukan kaji banding. Kemudian membuat kerangka acuan kegiatan sama. Khusus untuk pokja UKP, yang membedakan adalah tidak ada inovasi, tidak ada kaji banding. Jadi sama di admin, kebijakan, SOP, pedoman dan panduan, dan kerangka acuan pelayanan klinis. Dokumen yang harus dibuat. Yang pertama, penyusunan dokumen dengan melihat hierarki dokumen, mulai dari SK, kemudian pembuatan dokumen pendukung dari SK, notulen rapat, undangan, dan sebagainya. Awali dengan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan. Ini kita harus membuat kebijakan sesuai dengan pedoman yang ada, boleh dari dinas kesehatan maupun dari komisi akreditasi, ada panduannya. Kemudian menyusun pedoman-pedoman dan panduan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tidak perlu penjelasan ini. Menyusun SOP-SOP yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada pedoman. SOP ini juga ada panduannya. Baku, standar, tidak asal-asalan. Menyusun rencana atau kerangka acuan program kegiatan. Ini biasanya dalam 1 tahun sudah ada programnya, kerangka acuannya. Setahun mau berapa kali kegiatan, di mana, kapan, biayanya berapa. Implementasi program harus dimonitoring, dievaluasi,
dianalisa, kemudian masalahnya apa, solusinya apa, tindak lanjutnya bagaimana. Implementasi bukti-bukti pelaksanaan SOP dalam kegiatan pelayanan. Ini juga harus disimpan dengan rapi agar ketika surveyor menanyakan bukti-bukti tersebut, puskesmas maupun klinik tidak kebingungan mencari. Apalagi tidak ada, pura-pura nyari, nggak bisa, nggak ketemu. Bukti monitoring pelaksanaan SOP, hasil monitoring dan tindak lanjutnya. Ini tim audit akan melihat ada buktinya. Monitoring selama 1 tahun. Kalau puskesmas setiap 3 bulan, kalau klinik boleh setahun 2 kali. Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan program dan hasil-hasil serta tindak lanjutnya. Dari kerangka acuan yang dibikin tersebut akan terbukti di kegiatannya dalam 1 tahun sudah sesuai atau belum. Dokumen implementasi, ada notulen rapat, monitoring, evaluasi, rencana tindak lanjut, evaluasi lagi. Kalau evaluasi yang pertama ini mengenai kegiatan yang pertama, evaluasi yang kedua setelah ditindaklanjuti. Nah, monitoring per bulan, dievaluasi setiap 3 bulan kalau puskesmas. Dengan presensi, daftar hadir, catatan dinamika pertemuan, kesimpulan keputusan rapat, ada foto-foto, kita menyebutnya sebagai uang. Undangan, absensi, notulen, dan gambar. Inilah memudahkan kita untuk mengingat. Jadi dalam pembuatan SK dan SOP itu satu kesatuan. Akan saya pilah menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah 2 kolom. Yang pertama adalah kolomnya admin. Ini murni tugasnya admin. Kemudian kolom kedua UKP dan UKM. Ini sama karena ini teknis, petugas di lapangan. Ini sama nanti UKM dan UKP. Nah, admin ini menyusun pembuatan SK. Di SK apapun itu yang membuat adalah admin. Bagaimana cara menyusun SK yang urut dan benar? Yang pertama adalah bukti-bukti yang diminta surveyor nanti adalah adanya notulen rapat pada saat memutuskan surat kebijakan. Notulen rapat ini syarat-syaratnya harus dipenuhi adalah adanya undangan rapat. Undangan rapat ini boleh lewat WA group, di capture kemudian dicetak, atau undangan fisik. Ada daftar hadir dari peserta rapat yang diperlukan saja sesuai dengan pokok undangan. Kemudian agenda-agenda rapat. Nah, dalam rapat ini boleh satu pokok rapat kita bahas 1 kali selesai, atau beberapa agenda rapat yang dibahas dalam 1 waktu yang sama. Sehari bahas pembentukan tim mutu, membahas pembentukan tim audit, boleh. Kemudian dinamika dalam rapat, usulan-usulan di notulen itu harus muncul, harus ada catatannya. Kemudian ada keputusan rapat, yang terakhir ada foto-foto yang membuktikan rapat itu benar-benar terjadi, tidak fiktif. Nah, ketika kepala puskesmas atau kepala klinik ini menunjuk seseorang atau tim atau membuat SK tentang kegiatan, maka syarat-syaratnya adalah petugas tersebut harus kompeten memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai tugas yang diberikan oleh kepala puskesmas atau kepala klinik. Jika petugas tersebut tidak kompeten, maka ada pendelegasian wewenang. Ini pendelegasian wewenang administratif, bukan klinis. Petugas di reka medis harusnya kompetensinya ya D3 reka medis, atau di laborat
kompetensinya adalah analis. Cuman karena di klinik tersebut tidak memiliki petugas yang kompeten, maka dibuatlah pendelegasian wewenang. Walaupun petugas tersebut tidak kompeten, menjadi berwenang bekerja di klinik tersebut, melakukan tugas-tugas analis dan tugas-tugas penyimpanan rekam medis. Setelah membuat pendelegasian wewenang, maka kepala puskesmas atau dirut harus memiliki rencana pengadaan petugas yang kompeten untuk tahun anggaran berikutnya, sekaligus membuat pelatihan kepada petugas yang tidak kompeten tersebut agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jika sudah menunjuk seseorang atau tim, sudah membuat pendelegasian wewenang, sudah membuat pengadaan petugas kompeten, sudah melakukan pelatihan petugas, maka petugas kepala puskesmas tersebut harus membuat urian tugas kepada tim atau seseorang tersebut. Tugasnya apa saja? Rekam medis, misal menyimpan rekam medis, membuat catatan-catatan siapa saja yang meminjam rekam medis, mengeluarkan catatan resume rekam medis. Ini menjadi tugas di rekam medis. Ada juga nanti tugas tambahan. Selain menjadi petugas rekam medis, menjadi tugas pokok, maka di SK tersebut bisa jadi ada tugas tambahan yang di luar kewenangan di rekam medis. Mungkin ada ditambah bendahara atau hal yang lain. Maka setelah ada urian tugas, maka Kapus harus membuat pedoman dan panduan agar petugas yang ditunjuk bisa melaksanakan tugasnya. Nah, ini wilayahnya admin. Kemudian setelah jadi ada SK dengan berbagai macam kelengkapannya ini, maka petugas tersebut, rekam medis tersebut, tugas rekam medis atau analis tersebut harus membuat SOP, standar operasional prosedur, baik di UKM maupun di UKP nanti sama. Hanya saja saya memberi contoh analis dan petugas rekam medis. SOP ini berdasarkan SDM dan fasilitas. Jadi kalau membuat SOP, nyontoh di tempat lain harus disesuaikan dulu fasilitasnya sama atau tidak, SDM-nya sama atau tidak. Kemudian setelah jadi SK dan SOP, maka disosialisasikan ke internal puskesmas dan klinik tersebut dan eksternal di masyarakat bahwa si A menjadi petugas di pendaftaran, si A menjadi petugas di rekam medis, atau si A menjadi petugas di analis. Nah, sosialisasi ini juga ada undangan rapat, daftar hadir, foto. Ini kalau fisik. Kalau tidak, diumumkan saja, ditempel, atau numpang di acara rapat-rapat yang lain disosialisasikan. Boleh. Nah, setelah petugasnya memiliki SOP, maka petugas tersebut baru bisa melaksanakan tugasnya. Dimonitor apakah petugas sudah melakukan sesuai SOP atau tidak. Nah, ini ada bukti-bukti monitoring oleh tim audit. Bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bagaimana merumuskan 1, 3, atau 6? Kalau puskesmas 3 bulan sekali monitoring sekaligus evaluasi. Kalau klinik 6 bulan sekali monitoring, evaluasinya 1 tahun sekali. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau semuanya sudah berjalan baik dan normal, 6 bulan monitoring sudah cukup. Setelah dimonitoring harus dievaluasi kendala-kendala yang muncul apa saja. Kemudian rencana tindak lanjut, menyelesaikan menyelesaikan masalah dengan solusi apa saja. Rencana tindak lanjut. Kemudian apakah rencana tindak lanjut ini sudah ditindaklanjuti atau belum? Kalau sudah ditindaklanjuti, maka harus dimonitoring lagi. Apakah sudah yang diharapkan
petugas melakukan tugasnya sesuai dengan SOP. Inilah sekilas tentang dokumen di fasilitas kesehatan primer baik puskesmas dan klinik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih cara meraih akreditasi FKTP paripurna? Persiapan apa saja yang dilakukan? Yang pertama harus menguasai instrumen akreditasi baik klinik maupun puskesmas. Yang berikutnya menyusun dokumen, melakukan implementasi regulasi. Ketiga, kinerja SDM dalam pelayanan SOP, apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Kompetensinya petugas perlu dicatat. Kemudian melakukan PDCA dengan monitoring, analisa, evaluasi RTL dan DR, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut. Yang kelima, tata geraha. Hanya inilah sebetulnya yang membuat kita bisa mencapai paripurna. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.